Hai learner, di depan kalian terdapat sebuah persamaan, yaitu Y sama dengan 2X plus 4, di mana Y merupakan variabel terikat dan X merupakan variabel bebas. Ini berarti bahwa nilai Y itu bergantung pada nilai X. Dengan kata lain, X akan terus berjalan dari min tak hingga sampai tak hingga. Di sini saya akan mengilustrasikannya dalam sebuah grafik. Ini adalah persamaan garis Y sama dengan 2X plus 4. Jika saya memberi nilai X yang mendekati 0, ini berarti bahwa X dapat didekati dari sebelah kiri dan juga dari sebelah kanan. Artinya X dapat didekati dari min tak hingga terus menuju ke titik 0, dan juga X dapat didekati dari tak hingga sampai menuju 0 juga. Dengan begitu, kita memiliki sebuah nilai Y, di mana Y-nya akan memiliki nilai Y sama dengan 4. Yap, karena X-nya menuju titik 0, maka Y-nya akan sama dengan 4. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan jika X mendekati suatu titik A, maka Y juga akan mendekati suatu titik yang saya sebut dengan L. Kalian tahu kita akan mempelajari apa? Benar sekali. Kita akan mempelajari tentang limit. Sebelum lanjut ke materi videonya, jangan lupa like dan share video ini jika kalian menyukainya. Lalu tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya. Wah, learner, ujian sudah semakin dekat. Di sini, NN Education menyediakan sebuah private matematika untuk membantu kalian mempelajari lebih dalam tentang matematika. Yuk, buat kalian yang mau gabung, silakan hubungi di Instagram NNLearn atau hubungi kontak yang tertera di layar ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bentuk umum dan sifat-sifat dari limit. Oke, learner. Berikut ini adalah bentuk umum dari limit. Bisa kita lihat di sini. Lim X menuju A, Fx sama dengan L. Kenapa begini ya? Yap, kira-kira kalau dibaca itu menjadi seperti ini. Limit X menuju A dari Fx adalah L. Ingat baik-baik. Limit X menuju A dari Fx sama dengan L. Dengan kata lain, jika X-nya menuju ke suatu titik yaitu A, ya maka nilai Fx itu akan sama dengan L. Mudah bukan learner? Oke, berikutnya adalah sifat-sifat dari limit ya. Bisa kita lihat di sini. Yap, sifat-sifatnya juga banyak ya ternyata. Tapi seperti biasa, kita akan coba membedah satu persatu. Sifat yang pertama, jika Fx sama dengan K adalah konstanta, maka limit X menuju A dari Fx akan sama dengan K, di mana K dan A adalah bilangan real. Kenapa seperti itu ya? Oke, saya akan kasih sebuah ilustrasi. Di sini saya memiliki grafik persamaan garis yaitu Fx sama dengan K. Yap, bisa kita lihat di sini. Ketika X berjalan dari min tak hingga sampai tak hingga, ternyata nilai Fx-nya ya akan selalu K. Sehingga ketika X-nya menuju ke titik A, ya tentu saja nilai Fx-nya akan konstanta itu sendiri ya. Selanjutnya, jika Fx sama dengan X, maka limit X menuju A dari Fx akan sama dengan A.
Kenapa seperti itu ya? Oke, learner. Di sini, untuk mengerjakan limit secara sederhana, bisa dilihat ketika limit X menuju suatu titik yaitu titik A. Titik A ini tinggal kita masukkan saja ke fungsinya. Karena kita tahu fungsi X-nya adalah fx sama dengan X, maka ketika kita ganti nilai X-nya sama dengan A, maka ya fungsinya akan menjadi fx akan sama dengan A. Sehingga limit X menuju A dari fx ya akan sama dengan A. Mudah bukan, learner? Berikutnya, sifat yang ketiga. Limit X menuju A dari fx plus minus gx akan sama dengan limit X menuju A dari fx plus minus limit X menuju A dari gx. Bisa dilihat di sini, ini sudah menggunakan operasi ya. Dimana ketika kita punya limit, lalu fungsinya itu ditambah ataupun dikurang dengan fungsi lain, maka kita bisa melakukannya satu persatu, di mana fungsi yang pertama kita cari limitnya, lalu kita tambah atau kita kurang dengan limit dari fungsi yang berikutnya. Sifat yang keempat, limit X menuju A dari K dikali fx akan sama dengan K dikali limit X menuju A dari fx, dengan K adalah suatu konstanta. Terlihat di sini jika kita ingin mencari limit X menuju A dari suatu konstanta dikalikan suatu fungsi, maka di sini konstantanya bisa langsung keluar ya. Sehingga hasilnya adalah K dikali limit X menuju A dari fx. Mudah bukan, learner? Berikutnya, limit X menuju A dari fx dikali gx sama dengan limit X menuju A dari fx dikali dengan limit X menuju A dari gx. Hampir sama ya dengan yang penjumlahan dan pengurangan. Jika dia dikali, kita juga bisa menghitungnya satu persatu, di mana kita bisa menghitung limit X menuju A dari fx, baru kita kali dengan limit X menuju A dari gx. Sifat yang keenam, limit X menuju A dari fx dibagi dengan gx, kira-kira hampir sama juga ya. Maka hasilnya adalah limit X menuju A dari fx dibagi dengan limit X menuju A dari gx. Namun di sini kita memiliki syarat di mana limit X menuju A dari gx itu tidak boleh sama dengan 0. Dan yang terakhir, limit X menuju A dari fx pangkat n sama dengan limit X menuju A dari fx, kita pangkatkan n. Ini berarti bahwa jika ada limit X menuju A dari suatu fungsi yang memiliki perpangkatannya itu n, maka kita bisa mencari dulu limit dari fungsi tersebut, lalu kita pangkatkan n. Bagaimana, learner? Dari ketujuh sifat ini, apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Oke, learner. Saya rasa cukup sampai sekian dulu ya materi konsep limit pada video kali ini. Karena selanjutnya kita akan membahas limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Ayo, siapa yang penasaran? Buat kalian yang penasaran, jangan lupa di-subscribe dulu agar kami tetap semangat dalam membuat video materi selanjutnya untuk kalian. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mengklik video ini. Dan selalu ingat, matematika itu simple.